Halo guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai soal-soal UTBK, khususnya untuk trik cepat di pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman pejuang 2024, jangan lupa buat di-subscribe channel ini, karena aku bakal update terus konten-konten. Jangan lupa juga bantu like, komen, dan juga share konten ini ke teman-teman kalian pejuang UTBK. Yuk langsung aja kita bahas. Oke guys, di sini aku bakal menjelaskan mengenai trik-trik cepat ya dalam pengetahuan kuantitatif untuk UTBK SNBT 2024. Kita mulai dari yang pertama. Di sini, X itu 1/2015 dikurangi 2/2015, bla bla bla, sampai min 2014/2015. Nilai X yang memenuhi, ini caranya gampang banget guys. Kalau misalnya kita perhatikan, ini tuh ada polanya. Jadi di sini 1/2015 dikurangi 2/2015. Nah, itu berapa? Min 1/2015 ya. Coba nih kita lanjutin. 3 dikurangi 4/2015 juga min 1 ya. Berarti di sini jawabannya fix min 1/2015. Tapi kita harus tahu berapa kali sih pengulangannya. Karena di sini sampai 2014 dan di sini tuh kayak ada dua yang bersatu gitu ya, dua pecahan yang bersatu, ya udah jadinya adalah 2014 kita bagi 2 aja. Jadinya adalah 1007. Nah, baru deh kita lanjutin di sini. Min 1/2015 dikali sama 1007. Jadinya berapa? Min 1 kali 1007 adalah min 1007/2015. Udah, jadi jawabannya yang min 1007/2015. Yang mana tuh? Yang A ya? Gitu deh. Gampang kan? Cepat sekali. Lanjut ke soal nomor 2. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 5 dan Y sama dengan 2X plus 3 akan berpotongan di titik. Nah, di sini kalau ketemu soal kayak gini, kita kalau cara manualnya kan kita cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi cara cepatnya adalah kita lihat aja opsinya guys. Ini kan kalau kayak gini kan ini X, Y ya. Kita lihat X yang paling banyak apa? Min 2. Kemungkinan jawabannya pasti min 2 ya. Ya udah, kita masukin aja, kita substitusi guys. Ketika X sama dengan min 2, maka di sini yang pertama dulu ya. Y sama dengan X kuadrat min 5. Jadinya adalah min 2 kuadrat min 5. Berapa tuh? 4 ya. 4 kurangnya 5 itu adalah min 1. Ini kita catat dulu aja. Udah deh. Jadi X-nya min 2, Y-nya min 1. Yang mana tuh yang A guys? Tapi aku mau make sure dong dengan si ini ya, persamaan yang kedua boleh. Jadi Y sama dengan 2X plus 3. X-nya adalah min 2 ya. Jadi 2 kali min 2 plus 3. Sama ya. Min 4 plus 3 itu adalah min 1. Jadi sudah tidak diragukan lagi jawabannya yang A. Cepat sekali ya guys ya. Lanjut, nomor 3. Berapa banyak himpunan bagian dari kata UTBK SNBT? Cara gampangnya kita pakai 2 pangkat N. N-nya adalah di sini aja, total hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Oke. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Terus 8 kali 2, 256. Udah deh. Jadi yang C ya guys ya. Gitu. Lanjut ya. Nomor 4. Dari angka 2, 4, 6, 8, 9 dibuat 3 angka berbeda. Berapa banyak bilangan kurang dari 500. Jadi sini ada 1, 2, 3. Nah, di sini yang kurang dari 500, kalau ratusan, itu kan 2 sama 4 doang, guys. Berarti untuk angka pertama, di sini kita filling slot aja ya. Berarti kemungkinan ada 2 angka. Oke. Dan untuk yang, ini kan ratusan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Di sini nggak ada pengecualian angkanya ya guys ya, untuk puluhan dan satuan. Karena di sini juga nggak ada syarat lain selain kurang dari 500. Ya udah. Di sini berarti untuk puluhannya, karena satu angka sudah terpakai di ratusan, berarti sisanya aja guys. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kurangi 1 itu 4. Oke, untuk satuannya juga sisanya, jadi 4 angka dikurangi 1 itu 3. Oke, kita kaliin aja ya. Karena kan kalau aturan perkalian itu, di sini
angkanya kan harus sekaligus ada ya. Makanya pakai aturan perkalian, bukan aturan pertambahan. Kayak berapa guys? 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. Segampang itu ya. Lanjut, nomor 5. Dari 6 orang yang mengikuti lomba akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Maka susunan kemungkinannya kita pakai namanya permutasi guys. Tapi permutasi itu ada berbagai macam. Apa sih bedanya gitu ya sama kombinasi? Nah, kalau permutasi di sini tuh, itu tuh adalah tidak memperhatikan, permutasi di sini tuh adalah memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak ya guys ya. Oke, di sini. Kata kuncinya adalah menyusun atau mengatur. Ada 4 jenis permutasi, itu adalah faktorial, unsur beda, siklus, dan unsur sama. Kira-kira kalau yang ini adalah, di sini N-nya kan 6 ya guys ya. Terus di sini ada juara 1, 2, 3, berarti ini kan R-nya. Nah, jadi kita tuh mengambil 3 objek dari 6. Berarti yang mana yang paling tepatnya? Unsur beda. Ya udah, kita masukin aja. Di sini berarti NPR. Maka N-nya itu 6, PR. Ya. Di sini kan rumusnya itu adalah N faktorial per N min R faktorial. Ya. N-nya adalah 6 faktorial per 6 dikurangi 3. Jadi 3 faktorial ya. Kerjain aja langsung guys. Jadinya berapa tuh? Jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa berhenti di 3? Karena biar bisa dicoret sama yang bawah. Coret-coret. Jadinya berapa guys? 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. Jawabannya yang D. Oke. Kalau untuk faktorial biasanya objeknya berbeda. Jadi misalnya contoh ada 3 orang yang pengen jadi ketua, wakil, dan sekretaris. Itu kan sama-sama 3 guys. Jadi bisa langsung aja 3 faktorial. Kalau siklus itu kalau misalnya yang duduk melingkar itu guys. Misalnya ada 5 orang duduk melingkar. Jadi 5 dikurangi 1 gitu ya, faktorial. Kalau unsur sama tuh kayak ditanyain, berapakah susunan cara untuk membentuk kata reta gitu ya. Reta. Di sini kan ada 2 huruf sama ya, ada T ya. Nah ini pakai rumus yang unsur sama. Gitu guys, ngebedainnya ya. Sangat mudah kalau misalnya kita sudah memahami teorinya. Lanjut nomor 6. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Kata kuncinya adalah seperti ini guys. Yang di sini ya, habis dibagi 3 itu adalah yang jumlah semua bilangan habis dibagi 3. Jadi kita harus ngejumlahin dulu satu-satu. Cuma kan lama ya. Nah, coba yang habis dibagi 5 itu gimana? Yang digit terakhirnya itu 0 atau 5. Tapi di sini ada kata-kata tidak habis dibagi 5. Berarti yang belakangnya itu bukan 0 dan bukan 5. Jadi yang 0 sama 5 kita coret aja guys. Ini pasti bukan jawaban. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal mencari mana yang habis dibagi 3. Kita jumlahin satu-satu apakah dia itu habis dibagi 3 atau enggak gitu totalnya. Coba yang ini ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 9, 27. 27 habis nggak bagi 3? Habis. Jadinya sam. Ya ini udah fix jawabannya yang B. D sama E pasti tidak habis dibagi 3. Coba nih. 6 tambah 4, 10, 13 enggak ya? 2 tambah 5, 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 9, 23 enggak. Jadi maksudnya tuh kalau dibagi 3 tuh hasilnya koma. Itu kan nggak habis guys berarti ya. Oke? Nah, seperti itu. Ini untuk habis dibagi lainnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Lanjut. Oke. Di sini, Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D. Manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q? Gitu ya. Oke, berarti kan lebar sungai itu yang ini guys ya. Ini segini ya. Ini lebar sungai. Ini P-nya. Oke. Di sini ini tuh 8 ya guys ya. Ini 8. Ini 6, ini 4. Oke. Berarti di sini kita cari aja pakai perbandingan guys. Ya, kesebangunan ya. Berarti di sini 6 per 8 sama dengan X per 4. Setuju ya? Betul ya? Tuh, jadi di sini adalah X kali 8. Kita kali silang aja. 8X sama dengan 6 kali 4, 24. Maka X-nya adalah 3. Berarti di sini 3 guys. Udah. Berarti lebar sungainya 3, Q-nya 10 ya? P-nya 3, Q-nya 10. Berarti kan P-nya lebih kecil daripada Q atau Q-nya itu lebih besar daripada P. Yang mana tuh? Yang B ya. Udah guys, gitu aja.
ini mungkin satuannya juga sama-sama meter ya. Jadi makanya masih kita bisa bandingkan. Nah, lanjut. Oke, Dodi meninggalkan kota A pada pukul 6.20 dan tiba di kota B pada pukul 11.20. Berarti ini kan waktu ya guys ya, kalau ada jam-jam gini ya. Jadi waktunya itu dari 6.20 sampai 11.20. Mengendarai dengan kecepatannya adalah 35 km per jam. Berhenti di jalan 1 jam. Berjalan 1 jam. Tentukanlah jarak dari kota A ke B. Oke, masih ingat nggak guys rumus untuk jarak kecepatan waktu? Ada yang masih bingung atau balik-balik? Nah, coba pakai nih ya, rumus Jokowi, JKW. Jadi kalau misalnya ditanya jarak, itu adalah kecepatan dikali waktu. Kalau ditanya kecepatan, berarti di sini jarak dibagi waktu. Kalau ditanya waktu, jarak bagi kecepatan. Gitu aja guys. Kalau lupa rumus, bikin aja segitiga kayak gini ya, JKW. Oke? Langsung aja nih, kecepatannya 35, waktunya. Nah ini, hati-hati ya. Dari 11.20 kita kurangi 6.20, berarti berapa jam? 5 jam. Berhenti 1 jam, berarti harus kita kurangin apa tambahin? Kurangin. Jadi 5 kurangi 1 itu adalah 4. Kita kaliin aja guys, berarti 4 jam dikali 35 itu adalah 5 kali 4, 20. 3 kali 4, 12, tambah 2, 140 kilometer yang B. Oke? Gampang ya, bisa ya ditanya rumus Jokowi ya. Tapi mohon maaf, ini bukan Bapak Presiden. Oke, lanjut guys. Nah, ini ya, fungsi komposisi. Teman-teman mungkin pernah dapat di kelas 11. FOGX 17 min 12X. Fx 3X plus 2. Maka nilai Gx. Oke. Di sini, kalau misalnya FOGX, teman-teman masih ingat nggak? Berarti kan di sini tuh F dikali sama Gx-nya ya. Nah, jadi intinya nanti si Gx-nya itu dimasukin ke F. Oke, di sini kan ditanya adalah si Gx-nya guys. Di sini udah ada Fx, berarti ya udah. Kita carinya gini aja. FOGX itu 17 min 12X. Fx-nya 3 dikali sama Gx, gitu ya, plus 2. Jadi si Gx-nya itu nanti masuk ke si 3Gx. Gitu ya, dikaliin biasanya. Oke, di sini ada yang bisa pindah ruas? Nggak ada. Ada ya. Si 2 ini kita pindahin aja ke kiri. Jadi deketin sama si konstantanya. 17 dikurangi 2 ya, karena pindah ruas. Min 12X sama dengan 3Gx. Oke. Nah, jadi berapa nih? 15 dikurangi 12X sama dengan 3Gx. Nah, yang ditanya adalah Gx dong, guys. Nah, gimana nih biar 3Gx itu jadi Gx? Berarti harus diapain? Dibagi 3 gitu ya. Kalau ruas kanan dibagi 3, ruas kiri juga harus dibagi 3. Oke, 15 bagi 3, 5. 12 bagi 3 min 4X. Jadinya untuk Gx itu adalah 5 kurangi 4X. Oke, segampang itu. Ya, aku punya ini ya, moto baru ya. Segampang itu. Oke, sip. Lanjut guys. 4 min A kuadrat itu jadi eh, kita buat pola kayak gini. 4 itu kan berapa kuadrat? 2 kuadrat ya. Kita kurangi sama A kuadrat. Nah, masih ingat nggak pola kayak gini guys? A kuadrat min B kuadrat itu jadi apa? Jadinya adalah A plus B dikali sama A min B ya. Berarti di sini juga bakal jadi 2 plus A dikali sama 2 min A. Oke. Sekarang bawahnya nih. 3A min 6. Bisa jadi gimana guys? Berarti 3 bisa kita keluarin ya. Dikali A min 2 ya. Karena 3 kali A itu 3A, 3 kali min 2 itu min 6. Ini udah clear. Nah, cuma ini nggak bisa kita coret langsung A min 2 sama 2 min A karena bakal beda guys. Paling di sini kita ubahnya adalah biar dia bisa menjadi A min 2. Jadi gimana nih? Kita kali min aja ya. Min 1 dikali sama di sini A-nya ya. Jadi benar ya, ini min A sama kayak gini. Lalu kita kali min 2. Min 1 kali min 2 kan jadi plus 2. Nah, jadi kita tinggal ubah kayak gini aja. Nah, jadi kurang lebih kayak gini guys. Min dikali A min 2 dikali sama 2 plus A per 3 kali A min 2. Nah, ini aku cuma ngubah ini aja, salah satunya aja. Udah ada nggak bisa kita coret? Ada yang ini, guys. Nah, udah deh. Jadi di sini sisanya adalah min kali 2 itu min 2. Lalu min kali A itu min A.
per 3. Oke, ada nggak? Min A, min 2 per 3. Ada guys ya, yang D ya. Yes. Itu nggak masalah ya, apa, tapi tetap ada tanda negatif. Oke? Oke, soal terakhir guys, di sini. Ini tentang statistika ya. Data terdiri dari 3, 5, 7, dan A. Ada berapakah poin yang bernilai benar? Oke. Pertama adalah rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah semua data kita bagi banyaknya data. 3 tambah 5 tambah 7 tambah A-nya di sini 9 ya. Kita bagi 4. Oke, jadi berapa guys? 8 tambah 7, 15. 15 tambah 9, 24. 24 bagi 4, 6. Clear ya. Jadi A-nya itu udah benar. Udah ada satu poin yang bernilai benar. Oke, yang kedua. Kedua, ini harusnya 1 ya guys ya. Median. Median itu nilai tengah guys. Kalau data tunggal gini harus kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling rendah. 3, 5, 7 sama di sini A-nya 7 ya. Berarti median yang mana nih? Kalau misalnya datanya cuma 4. Berarti mediannya itu adalah karena 4 data berarti 4 bagi 2. Itu berarti data ke 2 dan 3 ya. Nah, oke. Dan kayak gini. Berarti di sini kan mediannya itu yang ini ya guys ya. Nah, kita tambahin, kita bagi 2. 5 tambah 7 bagi 2. 12 bagi 2 itu 6. Bener nggak? Ini malah 5. Salah ya guys ya. Oke, berarti yang 4 poin pasti salah karena di sini udah ada yang salah satu. Jangkauan. Jangkauan itu adalah data tertinggi kurangi data terendah. Di sini 3, 5, 7, dan A-nya 6. Data tertingginya 7, data terendahnya 3. Jadi 7 kurangi 3 itu adalah 4. Bener ya? Oke. Yang terakhir, modus. Modus itu data yang paling sering muncul. Di sini adalah 3, 5, 7, dan A-nya 5. Oke, berarti udah kelihatan modusnya. Yang paling sering aja itu 5 harusnya guys. Tapi di sini malah 3 ya. Berarti ini salah juga. Berarti cuma 1 sama 3 yang benar. Berarti cuma ada 2 poin yang bernilai benar. Oke? Nah, udah gitu aja guys untuk trik cepat kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kamu bisa nih untuk latihan soal kayak gini, kira-kira mana yang paling tepat. Kirim di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget ya. Kasih tahu aku juga, karena aku bakal mempertimbangkan. Gitu aja dari aku, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa dengan moto kita, segampang itu. Thank you for watching and bye!